Ya, shalom saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu, atau bahkan mungkin sampai sekarang, masih viral di media sosial sebuah peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana seorang tentara membunuh diri, katanya, sekali lagi katanya, karena masalah belis. Belis itu mahar untuk pernikahan, yang mana katakan tidak mampu membayar belis 250 juta sampai akhirnya gantung diri atau bunuh diri. Nah, saya juga tidak tahu ya beritanya, karena yang menyebar adalah bunuh diri itu sebagai akibat tidak sanggup membayar belis 250 juta. Tapi saya juga lihat ada klarifikasi dari keluarga bahwa sebenarnya belum ada atau tidak ada penentuan semacam itu. Nah, tapi terlepas daripada itu, sebenarnya bagaimana pandangan kita kekristenan atau Alkitab terkait dengan belis atau mahar ini? Ini karena ada orang bertanya kepada saya terkait hal ini. Nah, sebenarnya ini adalah budaya, ya, budaya pernikahan dalam budaya lokal, dan hampir semua masyarakat timur itu mengenal budaya mahar atau budaya belis itu, dan tidak terkecuali budaya orang Timur Tengah atau Timur Dekat kuno seperti wilayah-wilayah Israel, Palestina, Syria, dan lain sebagainya. Nah, kita melihat di dalam Alkitab juga ada kasus-kasus di mana suatu pemberian mahar atau belis kepada pihak perempuan ketika pihak laki-laki mau memintanya atau mau mengambilnya menjadi istri. Misalnya dalam kasus Yakub dan Rahel di Kejadian pasal 29, di mana Yakub setuju bekerja selama 7 tahun pada Laban, calon mertuanya itu, untuk mendapatkan istrinya atau anaknya dari Laban ini, sehingga maharnya dalam bentuk kerja selama 7 tahun. Kita juga bisa melihat dalam kasus Saul dan Daud, ketika Daud mau mengambil anaknya Saul menjadi istrinya, maka Saul meminta semacam mahar 100 kulit katan orang Filistin. 1 Samuel pasal 18. Meskipun ada niat jahat di balik permintaan Saul itu, yakni supaya Daud terbunuh oleh orang-orang Filistin, tapi itu maharnya. Nanti kita bisa lihat juga dalam kasus Abraham dan Ribka, di mana hamba Abraham itu memberikan pemberian emas dan perak untuk mendapatkan Ribka dalam Kejadian 24, ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa memang di dalam budaya Ibrani pun ada budaya mahar atau belis itu. Nah, di dalam budaya Ibrani itu apa sebenarnya tujuan belis itu atau mahar itu? Pertama, itu sebagai bentuk penghormatan kepada sang wanita atau calon istri. Itu dalam pikiran orang Ibrani. Yang kedua, itu adalah sebagai semacam kompensasi, karena dengan mengambil seorang anak perempuan, maka dia memisahkan keluarganya dari anak perempuan itu ketika dia mengambilnya menjadi istri. Lalu yang ketiga, itu sebagai suatu pernyataan secara simbolis bahwa dia siap bertanggung jawab terhadap kehidupan perempuan yang akan diambil itu. Nah, jadi itu memang budaya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah bagi orang Kristen atau bagi kita sekarang itu perlu melakukan belis atau mahar? Nah, kita harus memahami begini, bahwa di dalam Alkitab itu kita tidak terlepas juga dari budaya, karena Alkitab itu ditulis di dalam budaya tertentu. Dalam hal ini adalah budaya Ibrani. Nah, apakah kita harus melakukan persis seperti budaya Ibrani itu? Tidak harus. Tidak harus, karena masing-masing kita mempunyai budaya. Tetapi dalam kenyataannya kita melihat bahwa kita orang-orang di timur ini, ya, atau katakanlah di NTT, orang suku-suku tertentu, Rote, Flores, ya, Sumba, dan lain-lain, kita juga ternyata mempunyai budaya yang sama, yaitu budaya mahar atau kita sebut belis ini. Nah, kalau begitu pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita boleh melakukannya? Nah, kita harus mengikuti prinsip Alkitab begini. Kalau Alkitab memerintahkan sesuatu, maka kita harus melakukannya. Tidak melakukannya dosa. Kalau Alkitab melarang sesuatu, jangan melakukannya. Begitu melakukannya adalah dosa. Tetapi ada kasus-kasus di mana
Alkitab tidak memerintahkannya, Alkitab tidak melarangnya. Kalau Alkitab perintah, misalnya perintah memberitakan Injil, harus beritakan Injil. Tidak beritakan Injil dosa. Tapi kalau Alkitab melarang, jangan bersaksi dusta. Waktu kamu bersaksi dusta, kamu berdosa. Tapi ada banyak kasus di mana Alkitab tidak perintahkan, Alkitab tidak larang. Misalnya, ya, bolehkah seorang Kristen pakai dasi? Ya. Apakah Alkitab memerintahkannya? Tidak. Apakah Alkitab melarangnya? Juga tidak. Kalau begitu mau pakai dasi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Saya tidak menjadi benar karena pakai dasi atau menjadi berdosa karena tidak pakai dasi. Nah, apakah Alkitab memerintahkan kita bikin pesta ulang tahun? Tidak. Apakah Alkitab melarangnya? Juga tidak. Kalau begitu, mau bikin pesta ulang tahun boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi ada prinsipnya. 1 Korintus 10 ayat 31. Jikalau engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dalam kasus di mana Alkitab tidak perintah tapi tidak larang, kita boleh lakukan, boleh tidak lakukan, tapi harus dipertimbangkan bahwa kita harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang dalam kasus belis atau mahar, apakah Alkitab memerintahkan pembayaran belis? Tidak. Contoh-contoh yang saya sebutkan dalam Alkitab itu contoh-contoh dalam budaya, tapi itu bukan semacam sesuatu yang sifatnya didaktis atau perintah untuk kita melakukan. Apakah Alkitab melarangnya? Juga tidak. Kalau begitu dalam hal pemberian belis pada waktu mau masuk minta atau melamar anak gadis orang, boleh lakukan, boleh tidak. Yang melakukan tidak dosa, yang tidak melakukan juga tidak dosa. Hanya saja hal yang perlu dipertimbangkan adalah budaya. Karena ternyata budaya kita sama dengan budaya Ibrani, yaitu soal mahar dan belis, maka dalam konteks budaya semacam itu, pemberian belis itu bisa dilakukan. Ya, dan memang di dalam beberapa budaya diwajibkan untuk dilakukan. Nah, tetapi karena kita ini orang Kristen, kita juga harus memikirkan sebenarnya apa tujuan dari pemberian mahar itu. Sebenarnya tujuan dari budaya Ibrani itu mungkin menarik untuk kita pertimbangkan. Pertama, sebagai bentuk penghargaan kepada wanita. Kedua, sebagai kompensasi karena memisahkannya dari keluarga besarnya. Dan yang ketiga, yang paling penting sebenarnya adalah suatu tindakan simbolis untuk menunjukkan rasa tanggung jawab bahwa nanti perempuan ini kalau saya ambil, saya akan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Satu hal yang perlu dipertimbangkan di sini adalah bahwa hindarilah suatu kesan bahwa pembayaran belis itu semacam pembelian seorang wanita atau pembelian seorang istri. Kita tidak membeli istri atau mengeluarkan uang untuk semacam satu transaksi mendapatkan seorang perempuan yang kita jadikan istri. Tidak. Nah, itu menjadikan perempuan semacam barang yang dibeli. Dan inilah yang harus kita hindari. Karena itu menurut saya tidak masalah kalau dalam budaya kita itu menerapkan sistem belis atau mahar dalam pernikahan. Tetapi pertimbangkan hal yang saya katakan tadi. Dan kedua, masalah jumlah di dalam belis itu tidak boleh menjadi penghalang di dalam sebuah pernikahan. Artinya begini, bahwa kita jangan menetapkan harga sedemikian rupa sampai itu memberatkan dan mengancam batalnya pernikahan itu. Ya, di sini toleransi itu penting. Memang mahar atau belis itu penting sebagai penghargaan, tetapi harus diingat bahwa harga seorang wanita lebih daripada sekedar belis. Itu hanya semacam tindakan-tindakan simbolis. Kompensasi karena sudah meninggalkan keluarga. It's okay, tapi ingat juga bahwa relasi antara perempuan dan keluarga tidak bisa dinilai dengan uang. Dan yang ketiga yang paling penting adalah niat yang mau bertanggung jawab atas kehidupan yang diwujudkan melalui tindakan mahar atau belis itu. Nah, kita bisa melihat dalam kenyataan juga ada orang yang kaya raya, tapi ternyata dia mengabaikan istrinya, ya, tidak memeliharanya atau menjamin secara finansial. Tapi ada orang yang tidak punya apa-apa waktu menikah, tapi dia bekerja keras, bekerja cerdas untuk menghidupi keluarganya. Jadi itu hanya tindakan simbolis. Karena itu janganlah kita menerapkan sistem belis ini lalu akhirnya membatalkan sebuah pernikahan atau bahkan memicu perkelahian, pertikaian, dan lain sebagainya yang pada akhirnya merusak kesaksian kita sebagai orang Kristen, nilai seorang wanita, atau derajat seorang laki-laki, dan lain sebagainya. Ingat, kita lakukan itu karena Alkitab tidak perintah, tidak lakukan, tapi lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan.
Artinya adalah, sebagai orang Kristen, kita harus memikirkan bahwa kemuliaan Tuhan pun terpancar melalui budaya mahar atau budaya belis itu. Nah, tentu saja mahal tidaknya ini kan relatif. Karena itulah perlu diskusi, perlu komunikasi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dan karena itu juga lah ya, pihak perempuan ini jangan memanfaatkan belis atau mahar itu sebagai cara mendapatkan keuntungan. Ya, harus ada komunikasi, perlu kejujuran dari kedua belah pihak supaya semuanya jalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, saya tidak urusan dengan masalah barusan itu, mahar 250 juta itu kan saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Yang viral mengatakan demikian, tapi pihak keluarga bilang tidak ada penentuan begitu. Tapi saya hanya memberikan semacam suatu prinsip umum saja, karena ternyata memang ada banyak kasus semacam itu. Ingat, nilai pernikahan dan nilai seorang wanita itu tidak terletak dari berapa banyak uang yang kita berikan. Nilainya adalah dia diciptakan sebagai seorang manusia dan orang yang kita cintai, yang mau kita ambil pilih sebagai istri kita, ya. Nah, tindakan mahar itu hanya tindakan-tindakan simbolis yang mengandung nilai-nilai tertentu seperti yang sudah saya beritakan. Pada akhirnya, kalaupun kita melakukan praktik semacam itu, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. God bless.